Oke, mulai ya. Oke. Take. Siapa yang buka? Ini apa? Lu tuh kalau misalkan traveling, kita kan pernah traveling juga bareng ya. Kapan ya? Pokoknya kita dipermasalahkan waktu itu kita traveling. Oh. Nggak boleh. Oh iya. Kalau traveling, lu tuh tipikal yang suka backpacker kah? Atau luxury? Menikmati kehidupan yang luxury kayak itu ya, apa high class gitu, Iya, kayak iya, atau kayak yang santai, kayak benar-benar backpackeran aja. Kalau gue sukanya yang backpackeran sih, soalnya kan gue menikmatin solo traveling ya, gitu. Jadi gue lebih ke arah penginapan atau tempat gue tidur, makan itu yang biasa-biasa aja, nggak mesti yang mewah-mewah kayak lo. Kekuat banget muka lu. Nah, ya, gue ada salah apa tadi? Nggak ada. Lu kasih tahu. Gue tadi ngomong gitu. Iya, benar. Salah gue. Gimana? Lu lebih suka yang backpacker? Oh, backpackeran. Terus justru gue nggak mau, maksudnya kayak spend too much on penginapan yang mahal misalnya gitu, atau makan yang mahal kayak gitu, karena gue nggak terlalu appreciate makan. Yang gue appreciate itu justru alam. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Nature kayak gitu. Jadi gue mendingan buat tiket deh yang jauh kayak gitu kan. Tapi di sononya gue ala-ala backpacker kayak gitu. Oh, oke. Kalau lu pasti sukanya yang mahal-mahal, foya-foya, yang kayak cruise. Enggak, kalau gue tipikal yang kalau traveling itu gue rewel sama tempat tidur. Gue nggak suka tempat yang maksudnya kayak kotor. Jadi karena dari pengalaman gue, ketika gue mencari hotel atau penginapan yang harganya agak lebih murah, itu tuh selalu zonk. Jadi gue selalu play safety aja. Udah selalu pasti kalau secara penginapan tuh pasti akan jadi cost yang lumayan besar kalau di gue. Tapi kalau secara lebih suka luxury atau backpacker, sebenarnya gue lebih suka yang backpackeran sebetulnya. Backpacker dengan penginapan 700.000 satu malam. Iya, tapi kan kalau berdua itu jadinya nggak mahal. Kalau lu sendiri 700.000 mahal. Iya benar sih. Iya kan? Gue selalu sendiri. Kamu selalu ada aja kan? Gue kan selalu ada aja. Kamu selalu ada siapa? Kebetulan kan udah mainnya 3 tahun Oh, ya. iya, Jadi selama 3 tahun terakhir sih selalu ada pasangan ya. Oh iya. Oke. Terus? Ya biasanya gue kalau traveling lebih banyak. Kalau dulu tuh gue orang yang sangat-sangat stick to plan. Jadi gue benar-benar ketika gue mau traveling kemana, gue tuh udah planning dari hari pertama, kedua, ketiga tuh gue mau kemana, jam berapa gue di mana. Dulu tuh gue segila itu. Tapi kesini kayaknya gue jadi lebih menikmati ketika gue traveling tuh gue benar-benar let loose. Jadi gue nggak bikin itinerary. Biasanya gue cuma kayak misalkan kayak highlightnya doang. Kayak misalkan gue let's say ke Singapura. Terus gue cuma pengen satu hari gue pengen explore area ini. That's it. Kalau dulu tuh gue benar-benar kayak gue pengen visit tempat ini, cafe ini, pengen kesini. Kalau sekarang enggak, lebih kayak banyak chillnya gitu loh. Oke. Kalau lu kan lebih banyak ke alam ya. Itu lu gimana? Kalau gue, kalau gunung kan udah pasti lah, maksudnya di plan lah ya, kita ke gunung apa, how-nya, terus kontak porternya atau guide-nya gitu kan, itu pasti ke plan. Tapi nge-plan yang itunya aja, the rest of it tuh kayak ya let it flow aja kalau gue sih. Kayak misalnya, biasanya kan gue juga pernah tuh kemarin tuh gue ke Kupang gitu kan, ke NTT. Itu tuh berapa ya? 2 minggu total, itu gue solo travel kan. Nah di situ gue pakai ojek kayak gitu, reject motor gitu kan. Nah terus itu kan kalau lu bisa plan, tapi tergantung cuaca kan. Kalau misalnya hujan, ya plan lu bukan lu harus teduh dulu gitu kan. Sama abangnya berdua. Iya, sama abangnya so sweet banget kan kayak gitu. Ya udah gitu kan. Tapi ya overall oke lah, oke. Abangnya nggak sih yang harusnya dikejar? Takut nih gue sama cewek. Tapi ngomong masalah penginapan ya, gue kalau lu ngikut gue itu yang ke NTT itu gue rasa lu nggak bisa deh. Gue kayaknya stres banget sih. Kayak ada satu momen, jadi tuh gue tuh dari Kupang ke Soe, kota Soe namanya kan. Dari Kupang ke Soe aja itu around 100 kilo lebih pakai motor, kayak gitu kan. Terus itu tuh pinggang aman. Mau patah sih berdarah, tapi kayak worth it lah, maksudnya di NTT tuh bagus banget, kayak lo di jalanan aja gitu, itu tuh kayak masih hijau, kayak gitu, udaranya juga bagus gitu. Jadi meskipun pinggangnya sakit, tapi worth it lah kalau menurut gua gitu. Apalagi kan. masih abang ojek ini kan. Iya, padahal kesannya kayak gue tuh ya enggak masih berniat mencari gitu ya. Enggak masalah, biasa aja. Gue juga enggak maksudnya proper kali. Enggak, itu masih itu momen yang pasti tidak terlupakan juga buat lu dan abangnya, ngerti gak sih? Abangnya udah biasa. Udah biasa. Kamu jadi terus pas di Soe itu kita kan naik gunung, namanya Gunung Mutis tuh. Turun gunung,
it's not possible kita langsung ride back ke Kupang karena udah malam dingin gitu kan. Jadi kita penginapan. Nah, penginapannya itu lo tau di Kota Solo itu tidak ada yang hotel-hotel kayak Five Hotel kayak gitu, yang pokoknya Yang proper lah. top kayak gitu juga ada kayak gitu. Jadi hotel-hotel yang kayak zaman dulu banget kayak gitu kan. Nah, adalah hotel ini 270.000. Itu udah mahal banget di Solo itu. Jadi gue udah kayak, oke lah gue beli. Gue nginep di hotel yang gue nginep di hotel yang cukup mahal, harusnya proper kan. Gue masuk, ranjangnya aja udah miring kayak gini anjing. Jadi lu pas tidur gitu, full arah ke bawah ya, nyosor gitu ya. Terus kayak ya ada beberapa serangga gitu lah. Oh gila. Serangga kayak gitu. Terus gak ada pemanas, air panas itu udah dingin gitu kan. Terus selimut dan bed covernya itu diganti apa enggak tuh questionable lah. Kayak gitu. Iya, itu momen ya kayak lo pagi. Untungnya lu naik gunung kan capek banget kan. Jadi lo habis mandi, lo langsung tidur aja. Bodo amat lah, kayak paket lah tidur. Pagi-pagi lu ride back. Ya lu tau gak sih kalau gatal-gatal itu gigit gaungnya gitu? Bentol, yang bentol itu makin lu garuk, makin gatal, makin gede gitu kan? Iya, makin gede. Nah itu kayak gitu. Kayaknya lu gak bisa deh kalau kayak gitu. Nggak sih, gue kayaknya nggak bisa sih kalau kayak gitu. Lu kan kayak yang harus, kayak gue nginep lu ke Bali aja sama lo kan, air aja lu pertanyakan kan. Iya. Ini air. Ya gue agak sensitif sih sama hal-hal kayak gitu. Soalnya memang kulit gue tuh sensitif sama air terutama. Air dan cuaca. Jadi gue di Jakarta, misalkan gue pindah ke Bali. Lu kan gak pernah mandi juga kan? Saking sensitif. Oh enggak, gue biasanya pakai debu. Lu baru kucing lu kan? Mandi Mandi bareng kan? jilat-jilat gitu biasanya. Kasih ya. Kalau lu tuh, maksudnya kalau gue tuh memang secara lebih suka mana? Gue lebih suka traveling ke luar negeri kalau gue. Kalau lu lebih suka Indo kan? Indo kalau gua. Dari selama ini lu suka jalan-jalan nih, daerah mana yang menurut tuh paling memorable dan yang paling lu suka? Gua memorable Timur, maksudnya Nusa Tenggara Timur kayak gitu. Kenapa tuh memorable ya? Ada apa di sana? Sama tadi? Enggak lah, kayak gua tuh demennya pertama ya lu masih ngelihat hewan tuh kayak kuda, sapi gitu, kambing itu tuh di jalan kayak gitu, masih Di habitatnya lah. iya masih di jalan kayak gitu, tidak apa ya, maksudnya kalau di sini kan lu rarely banget kan kayak gitu kan. Itu tuh orang pelihara di situ dan masih di jalan-jalan, lu naik motor lu masih ngeliat itu. Terus tuh secara landscape kayak lo bisa dapat pantai, terus lo bisa dapat juga yang hills kayak pegunungan, terus hutan banyak banget. Jadi ada momen yang waktu gua ke Flores tuh di kiri lo view-nya tuh kayak pantai, di kanan tuh kayak di Avatar kayak gitu loh, kayak di Avatar. Jadi menurut gua bagus. Terus tuh mereka tuh orang-orang timur tuh menurut gua friendly banget. Jadi tuh mukanya tuh kan serem banget. Awal tuh gua Mukanya apa? Gimana? serem. Oh, oke. Silakan kalau mau digoreng. Enggak, ini fact loh. Orang timur tuh kan di kemanapun lah lo ketemu orang timur, suara mereka kan tegas sebenarnya gitu. Terus tuh muka mereka tuh serem dan karena tegas kan, sharp kayak gitu kan. Nah, jadi first impression lo ke mereka tuh kayaknya mereka tuh galak kayak gitu. Apalagi orang-orang timur yang di Jakarta tuh kan banyak yang dikenal sebagai istilahnya preman kayak gitu kan. Jadi tuh pas gua pertama ke timur gua agak worried gitu. Tapi ternyata ketika bahkan gue beberapa kali ke situ kan, beda-beda tempat. As we know, mereka tuh ketika lo udah temenan, mereka tuh friendly banget. Mereka tuh gampang banget untuk menganggap lo tuh part of them kayak gitu, dan mereka tuh welcome banget gitu. Bahkan kalau lo kenapa-kenapa, mereka tuh sangat-sangat helpful gitu. Terus gue ngerasa juga waktu terakhir gue ke Flores tuh mereka tuh lebih sering lihat bule kali ya daripada lihat Cina kayak gitu kan, Cina Indo gitu. Jadi pas gue ke situ tuh kayaknya tuh sesuatu yang asing gitu buat mereka. Jadi sepanjang jalan tuh gue kayak hello kayak gitu, iya gitu. Terus kayak hello miss gitu. Terus gue kayak seneng kayak gitu, lucu gitu. Artis. Kalau lu luar negeri yang memorable kemana tuh? Sebenarnya memorable tuh ada dua, Shanghai sama Hong Kong. Tapi mungkin yang kalau the most itu gue suka banget Hong Kong sama Macau, kan itu gue dua negara kan, Hong Kong sama Macau. Jadi gue tuh sangat suka melihat new culture gitu loh. Dan terus ada perbedaan bahasa. Maksudnya kalau masih di Indo tuh kan at least orang tuh meskipun lu ke daerah manapun, mereka a little bit bisa lah ngomong bahasa Indonesia biasanya kan. Nah kalau kayak ke negara yang menurut gue bahasanya, tulisannya tuh udah bukan tulisan ABC lagi, tapi udah pakai tulisannya mereka sendiri, pakai bahasanya mereka sendiri, itu menurut gue something yang lebih menarik. Karena menurut gue pasti ada language barrier. Dan itu tuh pasti akan ada pengalaman yang lucu gitu loh dari situ, yang kita salah, miskom segala macem kan.
Nah, terakhir tuh gue kan ke Makau. Itu gue ke Makau sama Hong Kong tuh the moment lu ke timur kan, 2 minggu. Iya, 2 minggu lu di sana, gue 2 minggu di Hong Kong sama di Makau. Dan gue tuh kalau traveling, gue suka banget cobain makanannya. Makanan khasnya mereka apa. Terus kayak ngelihat culture. Mereka tuh, maksudnya kayak dari beberapa negara yang pernah gue datengin, Hong Kong dan Makau, Hong Kong lah terutama Hong Kong itu negara dan kota yang menurut gue sangat-sangat sibuk. Jadi kalau di sana tuh orang-orang benar-benar main their own business gitu loh. Mereka tuh jalan cepet banget. Jadi kita tuh bisa bedain mana yang turis, mana yang orang asli. Karena orang asli sana, itu tuh mereka tuh jalan kayak benar-benar gak lihat kiri kanan. Kayak jalan tuh lurus aja, kayak cepet banget. Jadi kayak benar-benar nggak, apakah ada orang di samping lo, kayaknya mereka tuh nggak realize gitu loh. Satu, terus yang kedua tuh tadi language barrier lumayan tinggi kalau di Hong Kong kan. Jadi kita pesan makan pun bahkan di tempat-tempat yang udah ada kayak Michelin star-nya, which is itu tempat yang sangat proper kan biasanya. Mereka tuh nggak jarang yang pakai bahasa Inggris, Pakai bahasa Kanton. pakai bahasa Kanton, Oke. which is sangat susah untuk dipelajarin kan kalau menurut gua. Tapi lu di situ bukannya Hong Kong tuh orang-orang most of them tuh bisa bahasa Inggris ya? Yang gua temuin ya dari merchant yang gua datengin itu jarang, kecuali misalkan kayak gua datang ke mall, terus misalkan tempat makannya ada di mall, itu quite proper lah. Tapi kan sebenarnya kalau lu mau cari tempat makan, tempat itu bukan di mall, pasti lu nyari di tempat-tempat yang kayak street, hidden gem ya. street foodnya, viewnya kayak gitu kan. Tapi yang gue suka dari Hong Kong tuh sebetulnya, gue kan penikmat city life ya, jadi gue memang suka kayak kota-kota besar. Hong Kong itu menurut gue uniknya adalah dia tuh satu kota itu tuh kayak full banget sama bangunan-bangunan tinggi, dan di bawahnya tuh kayak mall, terus kayak merchant-merchant yang mahal lah, kayak misalkan kayak Rolex segala macam. Tapi kalau lu lihat bagian atas dari gedung itu tuh kayak apartemen-apartemen tua. Karena fun fact-nya Hong Kong itu adalah negara dengan biaya hidup paling mahal, gue lupa deh, top 5 atau top 3 setelah Jepang atau di atas Jepang malah. Jadi biaya hidup di sana tuh mahal banget. Jadi orang tuh masih pada tinggal di kayak apartemen-apartemen yang kumuh gitu loh. Jadi kayak kalau lu lihat bawahnya, lu lihat eye level kayak oh gila bagus banget, tapi begitu lu lihat ke atas kayak itu tuh bangunan tua. Oke. Tapi terawat. Ada yang terawat, ada yang enggak. Dan yang menariknya lagi, Hong Kong itu yang harus dieksplor menurut gua adalah lu masuk ke gedung-gedung yang lu nggak expect, ternyata di dalamnya tuh banyak merchant yang lu tuh nggak expect, kayak bisa jadi dia jualan kayak luxury brand di dalam situ. Asli. Terus misalkan ada kayak toko-toko specialized tea, jadi dia jualan kayak matcha, dari yang matcha segala macam ABCD itu lengkap di situ ada, dan store-nya tuh kecil, dan itu tuh di dalam kayak gedung apartemen kecil gitu. Oke. Menarik. Kalau ke Shanghai kenapa menurut lu memorable? Shanghai itu gue suka cuacanya. Jadi waktu gue kesana tuh November, jadi lagi musim dingin kan. Jadi gue suka cuacanya, dan gue suka city landscape-nya sih. Jadi kayak jalanannya tuh lebar, terus kayak nggak chaos. Kita tuh jalan tuh bisa menikmati the moment kita jalan, gitu nggak sih? Kalau di sini kan nggak bisa, lu kayak gitu udah diklaksonin lah apa segala macam. Di sana tuh nggak, kayak bener-bener ada walking path yang bener-bener dedicated buat jalan kaki gitu. Jadi Tapi ke Singapura dong berarti. Singapura mirip-mirip Singapura, tapi menurut gua kalau Singapura itu panas ya. Jadi gua nggak terlalu suka Singapura. Makau juga enak. Kalau misalkan boleh, ya tempat lo kan, kandang lo kan. Itu. Jadi online maksud lo? Enggak, Makau tuh enak banget karena pas gua nyampe ke sana itu tuh lagi hujan. Lagi musim hujan, terus pas gua ke sana tuh kayak Makau tuh kayak vibes China kuno gitu loh. Lu kalau nonton cerita kita besar, nonton film-film Gangster. Iya, kayak gitu vibes itu. Terus kan dia tuh kalau nggak salah dulu tuh dijajahnya sama Portugis kan. Jadi banyak bangunan tuh yang bentukannya tuh kayak bangunan di Europe, tapi vibes-nya tuh China, ngerti nggak sih? Jadi kayak itu enak banget sih. Makanannya enak menurut gue. Minusnya mahal. Oke. Makau tuh mahal banget. Oke. Berarti lo tuh memang menikmatin city life more than lo menikmatin alam ya? Sebenarnya kalau menikmati alam gue menikmati. Cuma kalau untuk kayak liburan, sampai sekarang yang banyak kejadian tuh pasti ke kota-kota besar. I see. Kecuali kalau di Indo ya. Kalau di Indo tuh misalkan kayak gue ke Bali, gue tuh malah ya lebih sukanya area yang chill, yang santai. Tergantung daerah lah yang mana yang gue visit. Tapi kan kayak kalaupun lu misalnya di Indo lu ke Bali, lu berarti prefernya misalnya chilling di cafe dengan view pantai kayak Iya, gitu. gue lebih suka kayak Atau beach club kayak gitu kan. Lu bukan penikmat yang kayak ampe lu, kalau kayak gue kalau misalnya ke Bali sendiri, gue mancing sendiri gitu loh. Terus atau gue cari tempat yang gue bisa hiking. Gitu, kalau gue nggak sampai kayak gitu. Gue nggak suka solo traveling yang benar-benar sendirian banget sih. Kenapa tuh? Karena gue ngerasa kayak mungkin belum pernah coba ya. Sampai sekarang belum pernah coba. Terus yang kedua kayak gue tetap ngerasa butuh orang yang gue kenal gitu. Entah itu untuk ngobrol, entah itu untuk kayak sharing. Oke. Tapi lebih ke buat companion lu, bukan lebih ke arah safety yang lu. Enggak sih. Kalau safety gue biasa aja, cuma lebih ke arah companion aja. Gue suka ada yang gue kenal terus kayak ngobrol. I see. Kalau gue tuh terakhir yang ke Rote itu tuh, itu menurut gue
memorable banget. Jadi tuh kayak kalau lu sebenarnya orang tuh banyak gak tahu Rote kayak gitu kan. Nah, terus itu tuh lu fly ke Kupang, terus dari Kupang lu naik ferry dulu, around 1,5 jam lah kayak gitu, lu nyampe ke Rote. Nah, dari Rote lu nyampe di pelabuhan Baa. Baa itu tuh kotanya, kota utamanya gitu. Tapi dari Baa lu mau ke tempat-tempat yang view-nya bagus, pantai, terus decent penginapan dan lain-lain, itu tuh masih around 2 jam lagi gitu. Jauh ya. Jadi either lo rent bike dari Baa atau lo pakai mobil. Biasanya tuh lo nyampe pelabuhan tuh udah ada gabungan orang-orang. Jadi kayak Oke. jadi ada driver orang lokal situ mau ke Nembrala namanya, mau ke Nembrala ya gitu. Jadi kumpulin tuh yang masuk mobil dia, Oke. one shot langsung Iya, di situ gitu kan. Nah, the moment lu nyampe, surprisingly tuh banyak banget udah resort di situ dan itu tuh owned by orang asing semua. Boleh ada dari Prancis, ada dari UK, ada dari Italia, macam-macam lah, ada dari Spain kayak gitu. Dan kayak contohnya tempat yang di own oleh bule Spain ini, dia tuh sekalian dia own penginapannya, dia juga masak di situ. Jadi makanannya itu masih otentik banget kayak gitu. Dan Menarik ya? dan setiap hari kayak sunset di Rote itu tuh pasti bagus banget, gak pernah fail. Dan setiap hari tuh kayak gitu. Setiap hari ada sunset. Mataharinya tenggelam tiap hari. Perlu nggak nih gue jawab nih? Tapi kalau tenggelam gitu nggak lu tolongin? Enggak sih. Selama ini yang tenggelam gue tolongin itu cuma lu doang. ya. Makasih ya. Tolong. Life jacket. Tapi kalau misalkan oh ya, sorry. Salah satu alasan kenapa gue lebih suka ke luar negeri karena itu. Karena Lu nggak tenggelam di luar negeri. betul, gue nggak berenang. Tapi maksudnya kalau lu explore Indonesia, harga tiket pesawat itu sama mahalnya kayak lu ke luar negeri. Iya sama. Dan menurut gua balik lagi akomodasi itu jauh lebih nyaman di luar negeri menurut gua. Everything just as simple as kayak lu beli something terus lu tahu lu mau ke arah mana. Tapi kalau lu di Indo tuh menurut gua kayak so much struggling gitu loh. Iya. Tapi itu kan challenge-nya dong. Iya benar-benar. Maksudnya ya. Tapi mau ngomongin masa lalu tenggelam, gue nggak ngerti ya. Itu tempat. Jadi kita itu snorkeling di Bali. Nah tempatnya apa ya? Tanjung Benoa apa gitu ya? Iya benar. Benoa kalau nggak salah. Jadi kita tuh dibawa pakai kapal ke tengah gitu kan. Dimana pas lu snorkeling itu di bawah tuh udah ada terumbu karang kayak gitu. Iya. Nggak dalam kok, Nggak dalam. Yang kayak lu turun dari kapal itu aja lu udah ngintip terumbu karang itu paling segini ya, beberapa space ya segini lah gitu. Nggak dalam. Terus ada temen gua tuh tiba-tiba gue habis berenang gue berenang gitu, baru juga gue naik tuh effort loh karena tinggi kan gitu, jadi gue naik capek nih, gue naik nih, baru gue naik terus tiba-tiba ada yang di ujung udah tenggelam kayaknya. Wah gila, itu the first time gue merasakan tenggelam. Jadi gue tuh dari dulu selalu mikir ya, emang kalau maksudnya kayak kalau lu jatuh di laut, emang what worse could happen sih? Maksudnya kan lu tinggal ngambang doang dalam otak bodoh ini kan. Tapi ketika itu terjadi ya, gila gue kayak ngerasa anjir, masa gue mati gara-gara snorkeling? Terus itu kayak banget. Sorry, maksudnya kayak terus kenapa lu tenggelam? Kaki gue kram. Kaki gue kram yang kanan. Terus kan gue kan memang sebenarnya gue bisa berenang. Jadi gue nggak pakai life jacket kan. Tidak boleh ditiru. Kalau lu berenang lu harus pakai life jacket kalau di laut. Tapi gue merasa pakai life jacket tuh berat. Ya kan? Kalau lu berenang lu pakai life jacket. Maksudnya kalau lu pakai life jacket lu snorkeling, menurut gue tuh berat banget. Karena kan kita di atas dan ombak tuh lebih gampang gue ke bawah. Jadi gue lebih nyaman nggak pakai life jacket kan. Jadi waktu itu kan anak-anak yang bareng sama kita kan lagi berenang kan. Nah terus ada satu teammate kita cewek itu takut berenang di laut, dan dia pakai life jacket. Terus gue masih temenin dia, masih kayak nggak apa-apa ayo. Terus setelah itu gue ngejauh dari dia karena udah banyak yang nolongin dia, nemenin gitu. Gue ngejauh dikit, terus gue ngerasa tiba-tiba anjing kaki kanan gue kram nih. Tapi gue masih kayak stay cool, masih ada kaki kiri kan. Gue udah mulai mengarah ke kapal tuh waktu itu. Tapi waktu itu momennya kita tuh berenang jam 3 sore, which is air udah mulai pasang. Dan itu tuh kerasa banget di gue, airnya tuh pasang tuh di atas kepala gue. Jadi posisinya air tuh udah naik terus di atas kepala gue udah nggak bisa narik nafas waktu itu. Gue udah berusaha berenang pakai kaki kiri gue kan. Jadi kalau itu kayak linggir gitu kan. Terus nggak bisa. Terus mungkin karena gue push terlalu berat di kaki kiri gue, kram juga kaki gue dua-duanya. Lumpuh lah gue di situ kan. Terus gue kayak anjir mati nih gue. Karena gue udah tenggelam di bawah. Itu tuh bukan gue masih di atas kelelep, enggak. Gue tuh udah sampai ke bawah dulu. Terus gue kayak mikir pas gue udah nyampe bawah, udah tenggelam, gue mikir kayak masa gue mati snorkeling, kayak gak keren banget. Maksudnya at least kalau gue lagi diving gitu kan kayak oh iya dia memang olahraganya ekstrim. Mati kenapa kamu? Aku snorkeling, gak keren kan? Terus gue kayak gue diem dulu di bawah gitu kayak beberapa detik. Terus gue naik kan, gue mikir oh kayaknya kaki gue udah gak kram nih, karena udah momen gue tenggelam itu kan gue diem dong badan gue. Terus gue naik, terus gue ngeliat di depan gue ada temen gue megang life jacket.
Tapi pas gue lihat dia, gue mikir kayak, oh, ini bisa nih gue pegang nih orang, karena jaraknya maybe cuma kayak lu lah gitu, deket. Tapi gue lihat dia kok dari tadi dia berenang juga gak maju-maju. Dia juga struggling untuk ke kapal. Jadi, wah kayaknya kalau gue pegang dia mati berdua nih gue. Akhirnya gue udah kayak gue gak sanggup, gue teriak ke kapal. Life jacket, enggak, gue bilang tolong dulu, tolong gue gitu kan. Terus lu lihat kan, terus jadi waktu itu ada beli-belinya yang jadi tour guide kita lah. Jadi pengalaman gue kalau snorkeling atau lu diving, Bukan tour guide, nahkodanya nakodanya itu. kapal lah. Jadi pengalaman gue tiap kali gue berenang kemanapun, itu nakodanya harus jago renang, karena dia tuh menjadi lifeguard kita juga. Iya. At that time, abangnya, pas gue minta tolong, dia pakai kacamata kan. Sebelum dia nyemplung, dia lepas dulu kacamatanya, set, terus dia bingung. Kacamata, lu ingin gue udah mau mati nih, udah kayak tolong. Terus gue menyaksikan itu di depan mata gue kayak, anjir, nyawa gue gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kacamatanya dia. Sampai lu bentak kan abangnya. Iya. Bang, itu udah, temen saya udah mau mati, lu bilang gitu gak sih? Udah mau tenggelam. Abang itu kan loncat kan. Nah, dari momen dia loncat dari kapal, ke arah gue gampang dong, karena kan ombaknya dari sana. Jadi dia pas loncat ke gue gampang, nyampe gue nih. Lu tau gak sih kalau lu tenggelam, lu menyelamatkan orang tenggelam, lu tuh harus megang kesininya. Biar naik ya. Biar naik. Abangnya megang tangan gue begini. Kayak mau nikah gitu ya. Iya, terus gue kayak, aduh, ini masalahnya kepala gue masih tenggelam. Kayak gini. Kan? Terus gue kayak berenang dulu kayak 3-4 kali gitu, gak maju-maju kan. Gue panik sih ngeliatin dulu sih. Terus kayak maksudnya masalahnya gue masih belum panik nih, masih kayak agak panik. Maksudnya kayak gue nelan air udah banyak banget, 2 liter ada kali. Gue minum udah banyak banget kan. Abangnya berenang, nyemplung, pegang tangan gue kayak gitu. Dalam hati gue udah ngata-ngatain kayak, ini gimana sih cara nyelamatin orang kayak gini. Terus lo tau yang lebih gongnya lagi apa? Abangnya juga gak bisa renang anjing. Jadi gak nyampe kita berdua. Sampai udah berapa detik itu gue realize, gue kalau stay sama abang ini gue mati. Gue langsung nengok ke kapal, life jacket, tolong life jacket. Anjir, itu gue ngeliatin lu di atas kapal juga, kok lu udah dipegangin abangnya tapi lu masih lu tenggelam. Terus abangnya sama gue kan tingginya sama. Jadi ketika tangan dia megang gue, ya itu tuh sama kayak badan gue, ngerti gak sih? Gue kayak wah nggak bisa nih abang ini. Begitu lu lemparin life jacket kan, gue lepasin tangan abangnya, gue lompat. Tapi kenapa ya gue lempar life jacket terus gue nyemplung juga ya? Gue sekarang baru sadar loh, kayak sebenarnya tuh nggak harus. Gue nggak lempar, gue bawa tapi gue loncat. Oh iya, tapi kan udah deket kan sebenarnya jaraknya. Terus baru gue lempar, wow, sekiranya mati terang. Gimana dong? Negara yang pengen lu tuju? Negara, area atau daerah yang pengen lu datengin? Gue mau Rinjani hiking. Oke. Rinjani itu. Rinjani itu hiking atau climbing? Hiking. Itu kan hiking. Pendek kamu? Hiking tinggi sih, hiking dan climbing. Jadi tuh kayak normally untuk lo Rinjani itu kalau paket-paketnya itu 3 hari 2 malam kayak gitu. Dan itu view-nya, landscape-nya tuh dapat semua, ada air terjun, ada sabana, macam-macam lah, bagus kan. Sabana ayam. Gue pengen Rinjani tuh, tapi gue pengen ngambil yang nggak secepat kayak 3 hari 2 malam, agak panjang lah biar gue bisa menikmati. 2 minggu rencananya. Rencana gue tidak pulang lagi, gue di situ aja. Coy. Kan jodoh di situ. Oh iya, oke. Gitu loh. Make sense. Lu harus kasih penjelasan konteks. Ya bukan yang dalam konteks itu. Tapi saya takut coy. Terus gue pengen kemana lagi ya? Rinjani. Terus gue pengen ke Ijen. Gue belum ke Ijen. Pokoknya gue pengen di Indonesia dulu sih. Gue explore gitu. Kalau luar negeri, gue pengen kemana ya? Kalau luar negeri, kayaknya gue pengen ke Swiss deh. Kalau Swiss itu kan juga bagus ya, maksudnya view-nya gitu, alamnya juga bagus banget gitu kan. Gue pengen, tapi itu masih nggak terlalu kayak gimana gitu, lebih ke pengen kelilingin Indo dulu. Kalau lu? Kayaknya wishlist gue ya Swiss pastilah. Yang kedua gue pengen ke Iceland, tapi yang paling deket pengen ke Jepang. Oh, Jepang. Cuma gue agak menahan diri sebetulnya ke Jepang karena ketika gue ke Jepang tuh gue pengen all out. Jadi gue pengen benar-benar menghabiskan momen gue di sana. Enggak semua tabungan gue juga sih. Oke. Terus emang di Jepang mau ngapain? Sebenarnya banyak sih. Yang satu makan pasti kan. Makan terus kayak view-nya, culture-nya. Gue pengen benar-benar menikmati. Mungkin kalau di sana gue pengen spend at least 3 minggu kali. Oh, 3 minggu. 3 minggu, tapi benar-benar yang kayak, jadi gue nggak pengen, kan kebanyakan kalau traveling ke daerah Jepang tuh maybe cuma kayak 10 hari, tapi lu stay misalkan di Tokyo cuma 3 hari, Kyoto gitu kan. Gue tuh pengennya kayak maybe Tokyo-nya bentar, tapi banyaknya di daerah kecilnya, mungkin kayak Kyoto-nya, Osaka-nya lebih lama gitu. Oke. Terus kalau gue kan traveling memang lebih suka sama pasangan ya, kalau ada teman gitu. Kalau lu kalau traveling itu nggak punya pasangan gitu, sama siapa biasanya?